كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. Khauf dan roja. Orang harus selalu khauf dan senantiasa roja. Sebenarnya apa hakikat dari khauf dan roja itu? Khauf dan roja itu diibaratkan kalau dalam sebuah kendaraan itu adalah gas dan remnya. Apabila kendaraan itu hanya diinjak pedal gasnya saja tanpa ada rem sama sekali, maka kendaraan itu dengan akan sangat cepat terjebur ke dalam jurang dan semua orang yang di situ hancur semuanya. Begitu juga kalau kendaraan itu hanya direm saja, maka ya kendaraan tidak akan mendatangkan kita, tidak akan mengantar kita kemana saja. Ya begitu aja, sudah diem depan rumah sampai hari kiamat pun ya begitu aja, tidak akan kemana-mana karena hanya remnya yang diinjak. Maka orang harus senantiasa khauf dan senantiasa roja. Roja itu apa? Ringkasnya, karena bukan babnya. Roja itu ringkasnya adalah mengharap kebaikan yang ada di sisi Allah setelah dia mengamalkan perintah Allah. Ya, roja itu mengharap satu kebaikan yang ada di sisi Allah setelah dia mengamalkan perintah Allah. Setelah sholat, dia mengharap pahalanya sholat. Setelah ngaji 10 tahun, genep 10 tahun, dia mengharapkan jadi seorang ulama besar, bukan hanya besar perutnya. Jadi ulama yang besar betul, ilmunya besar, sabarnya besar, syukurnya besar, pengaruhnya besar, takwanya juga sangat besar. Ini namanya roja. Tetapi kalau diam saja terus mengharapkan kebaikan dari Allah, itu namanya ngelamun. Orang diam saja kemudian mengharapkan kebaikan yang datang dari Allah, itu namanya ngelamun. Seperti sebagian santri yang merasa nanti suatu saat akan pinter sendiri. Banyak. Nanti kalau saya sudah 8 tahun di pondok pasti pinter sendiri. Ternyata pinter kalau sendirian. Kalau ada temannya langsung sempurna kebodohannya, sempurna kehula-huluannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berusaha. Kitabnya sudah hilang berkali-kali, sudah masuk lelang berkali-kali. Makanya orang seperti ini tidak akan bisa jadi orang pintar. Ini bukan roja, namanya ngelamun. Sebagian santri berharap nanti kalau sudah masuk kelas 7 ya pasti jadi hafid Quran. 6 tahun masa tetap baju hijau terus. Ternyata 10 tahun bajunya tetap hijau saja. Tidak berubah menjadi yang lebih baik warnanya. Ini apa? Ini semuanya adalah orang-orang yang ngelamun, bukan orang yang roja. Orang yang roja adalah orang yang setelah mengerjakan satu perintah Allah, dia mengharapkan anugerah dari Allah. Setelah menghafalkan Quran, berharap bisa jadi hafidh Al-Quran. Setelah sholat malam, berharap bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Setelah dia sedekah, berharap itu bisa jadi pelindung dia dari api neraka. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya roja. Tapi kalau setelah maksiat tanpa tobat sama sekali, langsung mengatakan Allah kan Maha Pengampun. Nah, ini namanya orang ngelamun. Nah, sedangkan kalau khauf itu khawatir, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut dengan ancaman-ancaman dari Allah,
Sehingga dengan adanya khauf yang dalam hati bisa membuat kita menahan diri dari mengerjakan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa toh kita ini kok harus selalu khauf? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan seorang itu harus selalu khauf karena dia ini punya musuh yang selalu mengintai dia. Bukan musuh berupa orang yang membawa senjata, tidak. Bukan musuh yang membawa nuklir, tidak. Musuhnya ada di dalam diri sendiri, yaitu nafsu dia. Nafsu itu begitu menjadi musuh terbesarnya manusia dan sudah banyak menghancurkan manusia, bahkan pernah berprestasi menyesatkan setan. Jadi prestasi tertingginya nafsu ini bukan hanya menyesatkan manusia, iblis pun kalah dengan nafsunya. Ketika iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Kenapa dia enggan? Kalah dengan nafsunya. Jadi iblis itu bisa kalah dengan nafsunya. Nafsu bisa mengalahkan iblis yang super buruk. Apalagi kita, kalau kita tidak menanamkan perasaan khauf dalam hati terus menerus, maka nafsu ini akan selalu menggoda kita untuk berbuat buruk lagi, dan lagi tanpa ada ujungnya. Jadi kata para ulama, tidak ada namanya nafsu itu bisa dituruti, tidak ada. Saya nggak masuk kelas hari ini aja, maka ya besok pengen nggak masuk kelas lagi. Saya malam ini nggak usah tahajud, malam ini saja. Nanti besok nggak tahajud lagi. Saya hari ini nggak bikin sabak, ya besok nggak bikin lagi. Saya malam ini nggak usah manzil lah, capek masa tiap hari baca Quran terus. Sekali-kali baca komik dong. Maka ya besoknya dia tidak akan baca Quran lagi dan lagi. Maka salah satu ulama pernah, beliau ini rajin tahajud. Ketika beliau rajin tahajud, oleh keluarganya dibelikan kasur baru yang begitu empuk. Karena kasurnya begitu empuk, maka akhirnya ketiduran. Malam itu nggak sholat tahajud. Pagi-pagi kasur barunya langsung dibakar. Langsung dibakar. Maka beruntung santri nggak punya kasur, sehingga nggak ketiduran. Yang sudah nggak pakai kasur saja itu masih banyak yang ketiduran. Tidur di belakang situ, waktu istighosah megang alas. Itu padahal belum punya kasur. Bagaimana kalau sudah punya kasur? Apalagi kasur hidup. Wah, nggak kuat tahajud sama sekali nanti. Kasur hidup atau ya udah ngaji sore. Ya, makanya yang pertama kali orang itu harus memiliki rasa khauf, rasa khawatir untuk menundukkan nafsunya itu. Jadi dia mau berbuat buruk, diingatkan, jangan berbuat buruk karena semua ada konsekuensinya, semua ada akibatnya, semua ada urusannya. Nah, orang itu kalau tahu dan merasa semua ada urusannya, dia akan hati-hati. Kenapa banyak orang itu hidupnya tidak hati-hati? Karena dia merasa sesuatu yang dikerjakan tidak ada urusannya, maka dia hidup dengan seenaknya. Khauf itu penting sekali biar kita ini bisa menundukkan nafsu kita. Dan yang kedua kalinya, khauf itu sangat penting agar kita ini tidak bangga dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ada orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hatinya itu takut terus karena takut akan dikembalikan kepada Allah. Maka para sahabat tanya, atau salah satunya kalau nggak salah Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, siapakah orang-orang yang takut setelah melakukan amalan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Apakah orang yang bermaksiat ini, bermaksiat itu, melanggar ini, melanggar itu? Bukan itu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang habis amal ini, amal itu, tapi dia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Dia orang bisa bangga, saya sudah begini, saya sudah begitu, pernah infak begini, pernah infak begitu, pernah berjuang di sini, pernah berjuang di situ. Ngomong seperti itu sebabnya satu saja, dia nggak pernah takut kalau amalannya itu nggak diterima. Padahal siapa yang tahu kalau amalan itu sudah diterima kalau belum mati? Orang itu kalau khauf di dalam amal itu ibaratnya seperti orang yang melayangkan surat lamaran. Melayangkan surat lamaran kepada wanita yang sudah diidam-idamkan. Maka selagi belum ada jawaban yang mengatakan iya diterima, maka hatinya akan terus berdegup kencang terus. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Makan enggak enak, tidur enggak nyenyak. Ngelihat apa saja ingatnya kepada yang menunggu jawabannya tadi. Itu ibaratnya begitu. Lah begitu juga orang iman. Orang tua iman tuh amal, dia enggak akan tahu amalnya diterima atau enggak sebelum dia akhirnya berjumpa dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Uhilla 'alaikum ridha'i fala ashatu lakum ba'dahu abada." Aku telah ridha kepada kamu, enggak akan murka kepada kamu selama-lamanya, baru dia bisa plong. Maka orang iman itu tidak bisa senyum, apalagi tertawa terbahak-bahak sebelum dia itu berjumpa dengan Allah. Maka salah satu perawi di Muslim diceritakan, beliau ini bersumpah, saya tidak akan senyum, tidak akan ketawa sampai saya melihat tempat saya nanti di akhirat di mana, surga atau neraka. Maka selama dia hidup tuh kelihatan cemberut, sedih terus, nggak pernah kelihatan ceria, kayak baru kena musibah terus. Lah begitu mati langsung senyum seketika. Itu yang kita cari di dunia ya, senyum ya, tentu kalau ada lawan bicaranya senyum, jangan sampai ketemu tembok senyum. Di dunia senyum dapat pahala, asal bukan senyuman yang menggoda. Ya, di dunia boleh senyum, tapi perbanyaklah menangis. Falyadhaku qalila walyabku katsira. Banyaklah menangis, banyak menangis. Nanti kalau kita banyak menangis di dunia, akan banyak tertawa di akhirat. Tapi kalau kita banyak tertawa di dunia, maka naudzubillah akan banyak tertawa di akhirat. Banyak nangis di akhirat.